Sutra teratai yang menakjubkan bab 18 jasa kebajikan dari turut bersukacita. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1619. Bersukacita dalam mendengarkan sutra, batin menjadi selaras dan patuh. Yang demikian tata adalah mengendarai satu dharma sejati. Datang agata adalah guna merespon kapasitas dari para makhluk yang tak terhingga. Kedemikian tatata adalah tiada wujud namun nyata. Mengendarai jalan dari kedemikian tatata, tiada datang ataupun pergi. Mengendarai benih yang mendatangkan buah, sehingga dapat mencapai pencerahan sempurna. Bersungguh hati menghayati, tentu saja. Yang demikian tata adalah mengendarai satu dharma sejati, datang. Datang agata adalah guna merespon kapasitas dari para makhluk yang tak terhingga. Ini artinya Buddha datang ke dunia dengan sifat hakiki yang sedemikian adanya. Tatata adalah sifat dasar kita, hanya saja telah terkubur oleh kegelapan batin kita setiap orang. Buddha mengungkapkan prinsip alam semesta ini, menghapuskan kegelapan batin dengan kebenaran sejati yang sesungguhnya di alam semesta ini. Mengendarai sifat hakiki yang sedemikian adanya untuk datang dan membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas. Oleh itu, satu dharma sejati tiada duanya. Sifat batin kita semua makhluk bagaikan satu tanpa ada perbedaan. Baik kondisi wujud kita sebagai manusia ataupun berbagai bentuk kehidupan lainnya. Meskipun setiap hukum karma, tubuh para makhluk yang berbeda-beda, jiwa kehidupan yang berbeda-beda, namun kita memiliki sifat hakiki yang setara. Maka Buddha merespon terhadap kapasitas dari para makhluk yang tiada terhingga. Makna dari tak terhingga adalah tidak terhitung. Tidak terhingga berarti miliaran. Miliaran yang tidak terhingga. Tidak dapat menghitung jenis kehidupan dan akar kapasitas dari para makhluk. Kita manusia hanya membahas tentang manusia, postur tubuh manusia. Walaupun kita semua memiliki tubuh manusia yang sama, tetapi kita mempunyai jiwa kehidupan dan tabiat yang berbeda-beda. Panjang usia yang berbeda-beda dan tabiat juga sangat berbeda. Beberapa orang cerdas, baik hati, patuh, dan memahami kondisi kehidupan semua makhluk. Namun beberapa orang lainnya bertentangan dengan jalan kebenaran, tidak mematuhi prinsip kebenaran dan tidak menjalankan dharma sejati, selalu tidak dapat memperdebatkannya dengan mereka. Kondisi batin dan kehidupan yang demikian, kondisi batin di kehidupan mereka, laksana miliaran yang tak terhingga. Sama seperti struktur kehidupan yang tidak dapat dihitung, manusia juga merupakan salah satu makhluk hidup. Sang Buddha datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk. Sering mengatakan kalimat ini karena beliau ingin semua orang sangat memahami. Para makhluk bukan hanya manusia saja, akan tetapi manusia saat ini hanya bisa berbicara kepada orang lain saja. Hanya berbicara saja sudah mengundang tanggapan yang tak terhingga. Kondisi batinnya, niat terselubungnya, kebijaksanaan batinnya dan lainnya seperti ini. Maka kita disebut membimbing para makhluk. Para makhluk kondisi batin manusia berjumlah miliaran yang tidak terhingga. Tidak dapat secara khusus mengacu pada hal tertentu. Maka Sang Buddha datang ke dunia adalah untuk merespon demikian banyak. Kondisi batin manusia tidaklah sama. Akar kapasitas memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Ini adalah prinsip di dalam alam semesta. Bagaimana agar kegelapan batin manusia selapis demi selapis dibuka? Sebagai manusia, kita bisa tertutup delusi, dapat mengumpulkan demikian banyak penderitaan, dunia dengan penderitaan yang tak tertahankan. Ini dikarenakan kondisi batin kita ditutupi oleh kegelapan batin. Saat ini semakin lama semakin sulit. Jaring kegelapan batin, jaring di langit dan jala di bumi. Bagaimana agar kita bisa membuka jaring di langit, jala di bumi di kondisi batin yang seperti ini?
kita harus memanfaatkannya pada dunia di masa sekarang ini. Prinsip kebenaran hanya prinsip kebenaran yang dapat merespon segala dharma. Hanya dengan prinsip menggunakan segala dharma dengan metode tak terhingga untuk mengajar dan membimbing para makhluk, sehingga dikatakan menggunakan dharma untuk membebaskan. Kita sering mengatakan, tiada dharma untuk membebaskan. Tiada dharma untuk membebaskan, maka harus memikirkan cara. Menggunakan dharma untuk membebaskan, untuk menyelesaikannya. Jika dengan satu kalimat tiada dharma untuk membebaskan, bukankah itu sudah tidak tertolong lagi? Buddha tidak menyerah, tiada orang yang tidak dapat ditolong. Semuanya harus ditolong. Walaupun para makhluk jumlahnya tak terhingga adalah miliaran ribu yang tidak akan dihitung. Tidak peduli seberapa banyak rencana yang dia miliki, kondisi kehidupan, Buddha sungguh bersungguh hati mengajar dan membimbingnya. Jadi, kedemikian tatata adalah tiada wujud namun nyata. Tatata ada di mana? Master sering mengatakan demikian. Setiap orang memiliki sifat dasar tatata. Seperti apa bentuk tatata? Buddha memberitahu kita demikian tanpa rupa. Namun tanpa rupa barulah atribut sejati. Kita setiap hari harus melewati tanpa rupa, juga melewati atribut sejati. Setiap hari hanya saja kita sendiri tidak menyadarinya. Tanpa rupa waktu saat kalian mengetuk papan kayu. Pukul berapakah waktu itu? Menggunakan angka untuk melihatnya. Adalah jam 3.50 subuh. Ketika papan kayu telah dipukul, apa yang akan kita lakukan? Pada saat ini, tindakan apa yang akan terjadi? Ketika Anda mendengar suara ketukan papan kayu untuk pertama kali, apakah suara itu memiliki rupa pada waktu itu? Adalah tanpa rupa. Mengapa tidak memiliki rupa? Ada 2 tongkat dan harus ada seseorang untuk memukul dengan 2 tongkat tersebut. Suara tongkat itu, tongkat dipegang pada tangan seseorang, tangan orang tersebut memukulnya secara bersamaan. Dari tempat yang sangat jauh, begitu banyak ruang. Suara itu menembus dinding, melewati jendela, maka akan bertindak bangun dari tidur. Ini bukanlah rupa, ini adalah rupa. Suara itu menembus dinding, melewati jendela, tidak memukulnya di hadapan Anda, melainkan di tempat yang jauh. Hanya suara yang dapat mencapai jarak yang begitu jauh, memungkinkan kita semua mendengar di ruang yang begitu besar. Sebenarnya apakah suara memiliki rupa atau tanpa rupa? Inilah dharma, metode agar semua orang bisa mendengar. Maka digunakanlah metode ini untuk memukul. Ketika dipukul, suara tanpa wujud dapat menembus dinding. Ketika semua orang mendengarnya, maka akan melakukan tindakan yang sama. Tindakan ini sekarang berada di sini. Pukul berapa sekarang? Waktu ini tanpa rupa dan tanpa wujud. Tanpa mengetahui dan tanpa menyadari lewat begitu saja. Dia tanpa rupa, akan tetapi adalah karakteristik sejati. Jika tidak memiliki waktu ini berhenti sejenak, saya pikir kita pasti tidak mempunyai cara untuk melewatinya. Pada dasarnya, bumi adalah berputar mengikuti garis orbit. Tanpa perbedaan sedikit pun, ada bulan kabisat dalam beberapa tahun. Penanggalan lunar, almanak. Bagaimana untuk membedakan musim semi, panas, gugur, dan dingin dengan akurat? Yakni memerlukan akurasi. Bagaimana agar 4 musim di dunia bisa demikian? Maka tidak boleh memiliki perbedaan antara menit dan detik. Setiap beberapa tahun sulit untuk menghindari perbedaan waktu yang terjadi, maka kita perlu untuk menyesuaikannya kembali. Pada masa lalu, setiap 5 tahun kita menambahkan 2 bulan. Inilah yang disebut sebagai bulan kabisat. Para hadirin, pikirkan baik-baik, inilah prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah kita juga pernah memikirkannya? Sangat banyak orang tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Setiap hari dilakukan demikian, sehingga kita juga menginginkan, yakni semua orang memiliki hakikat yang demikian adanya. Sang Buddha mengajarkan satu hal, kita harus mengetahui ribuan hal.
Karena Sang Buddha berada di dunia manusia, setelah mencapai pencerahan barulah membabarkan Dharma. Para makhluk yang begitu banyak jumlahnya membabarkan Dharma ini kepada akar yang kapasitasnya berbeda. Tidak menutup kemungkinan juga harus mengajarkan berkali-kali. Seringkali memberitahu kepada semuanya suatu hal yang sederhana. Pertama kali membabarkan Dharma adalah terhadap 5 orang. 4 kebenaran mulia dibabarkan sebanyak 3 kali. 3 kali membabarkan 4 kebenaran mulia. Hanya untuk 5 orang saja harus dibabarkan sebanyak 3 kali. Apalagi terhadap para makhluk dengan akar kapasitas yang tak terhingga jumlahnya. Prinsip kebenaran adalah benar, namun selalu dibabarkan berulang-ulang. Selama 49 tahun, 42 tahun yang lalu, Sang Buddha memberi ajaran mengikuti kapasitas. Beliau melakukan yang terbaik agar semua orang memiliki arah tujuan yang sama. Membabarkan bahwa ini adalah Buddha Dharma, memiliki keyakinan yang benar terhadap Buddha Dharma, untuk membuat mereka mengenal dan memperkenalkannya. Menggunakan berbagai metode ajaran sementara, Dharma metode terampil untuk para makhluk yang begitu banyak. Buddha menggunakan waktu selama 42 tahun. Setelah 42 tahun Buddha memulai pengajaran, yakni menyampingkan Dharma metode terampil, berbalik arah, membabarkan kendaraan tunggal sejati Sutra Teratai. Sutra Teratai dibabarkan selama 7 tahun lamanya hingga pada akhir sebelum beliau parinirwana, membabarkan parinirwana. Dengan demikian berjumlah 8 tahun, sehingga dapat dikatakan pembabaran Dharma selama 49 tahun ini Buddha sungguh mengarahkan segenap upaya. Kita telah jauh dari Buddha lebih dari 2000 tahun. Seharusnya kita mengerti akan prinsip sejati. Apa yang disadari oleh Sang Buddha? Yang disadarinya adalah hakikat sejati. Hakikat sejati adalah kekosongan, adalah tanpa rupa, ada atau tidak. Inilah kebenaran sejati. Oleh karena itu, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Saya menggunakan saya, akan tetapi untuk saya yang saat ini bukan orang yang baru saja berjalan masuk. Waktu berlalu, tubuh membutuhkan metabolisme. Rupa apakah masih memiliki rupa yang sama? Ketika diakumulasikan, sekilas juga merupakan orang yang baru saja masuk. Sebenarnya akumulasi seiring berjalannya waktu, melihat saya duduk seperti ini pada masa lalu. Ketika direkam sudah tidak sama. Pada tempat yang sama tetapi tidaklah sama. Sehingga dikatakan apakah kekal abadi? Tidak. Rupa tentu tidak kekal abadi. Oleh karena itu, kekosongan sejati sebenarnya di manakah rupa itu berada adalah kosong. Sifat hakikat adalah tanpa rupa. Sebenarnya apakah masa kanak-kanak itu sungguh berada? Tidak, kembali melihat foto. Apakah terdapat foto saya ketika masa parubaya? Tidak, pada masa parubaya saya juga demikian. Semua ini mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Akan tetapi setiap orang tidak meninggalkan hakikat yang ada di dalam diri saya. Anda adalah Anda, saya adalah saya, dia adalah dia. Setiap orang memiliki keberadaan dirinya sendiri. Sehingga jika prinsip ini dijelaskan hingga menyeluruh, semua orang sudah jelas akan hal ini. Ini menggunakan waktu yang sangat lama, tetapi jika kita mampu telah mendengar Dharma untuk waktu yang lama, setitik seharusnya menyadari, pada masa lalu saya juga mendengarkannya dengan demikian. Benar, kekosongan sejati dan kebenaran menakjubkan. Inilah datang agata adalah guna merespon kapasitas dari para makhluk yang tak terhingga. Akar kapasitas kita, maka perlu senantiasa mengingatkan memori kita. Jadi, kedemikian tatata adalah tiada wujud namun nyata. Inilah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Mengendarai jalan dari kedemikian tatata, tiada datang ataupun pergi. Prinsip kebenaran, prinsip dari hakikat. Datang dan pergi dengan demikian, pergi dan datang. Kemarin, hari ini. Waktunya kira-kira sama, tetapi kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Kemarin dan hari ini perbedaannya di mana? Perbedaannya sangat banyak. Seperti 921 Taiwan.
Jika memikirkan pada hari itu langit bergoyang dan tanah bergetar, gempa telah berlalu. Ada sebuah arah lokasi bagian tengah, bagian utara, terutama bagian tengah. Nantou, Tongsi di Taichung kondisi bencana sangat parah. Dari jam 1 subuh lebih, terus-menerus terjadi hingga pagi, hingga malam. Pada hari itu bagaimana melewati hari itu? Meskipun waktu adalah demikian, dia tidak pernah berhenti. Mengapa bisa terjadi gempa? Mengapa bisa ada begitu banyak orang yang menderita? Mengapa harus menggerakkan begitu banyak orang? Jika tidak menggerakkan begitu banyak orang, orang-orang menderita yang terluka harus bagaimana? Jika tidak ada begitu banyak orang, batin mereka, tubuh mereka memerlukan tempat yang damai untuk menetap. Ketenangan dan keselamatan kehidupan mereka. Dalam kurun waktu itu harus bagaimana untuk melewatinya? Bodhisattva dunia pada waktu itu mulai bermunculan dari bumi. Semua orang, apakah masih ingat? Pasukan biru putih dari dalam bumi bermunculan. Setiap hari, setiap tahun memiliki cerita secara bersamaan dalam satu kurun waktu, sehingga apakah sungguh tiada pergi dan datang, atau pergi dan datang, ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Berapa banyak hal yang terjadi pada masa lampau? Ini telah berlalu, lepaskanlah. Batin tidak lagi memikirkannya, lupakanlah. Ini telah berlalu. Tetapi tidak dapat dilupakan, inilah jalan yang ditapaki Bodhisattva di dunia. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mempraktekkan ajaran Bodhisattva. Ini juga merupakan sebuah persoalan besar. Karena sebuah persoalan besar di dunia, penderitaan dan sebabnya bagaimana untuk menghilangkan penderitaannya. Menggunakan metode untuk menolongnya, prinsip ini dan fenomena yang dialami manusia adalah tidak dapat dipisahkan. Sehingga sekelompok persoalan ini masih merupakan sejarah, masih merupakan hasil akumulasi dari waktu. Sama seperti gempa bumi besar yang terjadi di Meksiko pada tahun 2018, sudah setahun berlalu. Ini juga merupakan peringatan tahun pertama atas kejadian tragis bagi mereka. Oleh karena itu, dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan utama, karena di dalam dunia manusia banyak sekali bencana besar yang terjadi. Buddha datang ke dunia juga demi satu tujuan utama, yaitu untuk mengajarkan jalan Bodhisattva dan membangkitkan cita kasih di dalam hati semua orang. Dimanapun terjadi bencana besar, maka akan membutuhkan banyak orang. Dengan cinta kasih mereka, barulah dapat mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 2018, Meksiko mengalami banjir besar. Karena selama 1 tahun kita menabur benih kebaikan di sana. Juga ada sekelompok orang yang sedang membantu di sana. Dari hal ini, kita dapat melihat prinsip kebenaran harus terus-menerus disebarkan dan menabur benih-benih kebaikan. Prinsip yang sama, mengapa kita harus mengajarkan Dharma, juga harus mendengarkan Dharma. Seperti ini, Dharma terdengar seolah-olah sangat panjang, tetapi ini adalah hal yang harus dipahami semua orang. Oleh karena itu, kita harus mengendarai jalan dari kedemikian tatata. Tiada datang ataupun pergi. Sebenarnya kebenaran sejati itu selalu ada atau abadi. Buddha tidak pernah berhenti datang ke dunia, beliau tidak pernah berhenti karena waktu adalah kekal. Sama seperti alam semesta, ini adalah abadi. Sama seperti bumi yang terus mengorbit, bagi Buddha waktunya adalah abadi. Beliau tidak pernah meninggalkan dunia ini. Inilah prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran adalah kedemikian tatata. Hakikat kesadaran kita yang demikian adanya adalah tiada yang datang dan tiada yang pergi. Tiada masa kanak-kanak Anda atau kondisi tua seperti saya kini. Tidak ada. Hakikat yang demikian adanya senantiasa hidup dalam kehidupan ini maupun kehidupan nanti, senantiasa akan berada di sini. Namun bukankah kita selalu membiarkan kegelapan batin menutupinya? Jika ditutupi oleh kegelapan batin, ketika kita datang dan pergi, kita akan menciptakan karma. Jika kita tidak ditutupi oleh kegelapan batin, maka kita akan jelas. Datang dan pergi adalah panggilan jiwa, maka jalan Bodhisattva mempelajari kendaraan Buddha dan Dharma Tathagata. Datang pergi leluasa selamanya.
Tiada perbedaan antara datang dan pergi, sehingga mengendarai benih yang mendatangkan buah, sehingga dapat mencapai pencerahan sempurna. Jalinan jodoh baik telah matang, sudah memperlihatkan 8 fase menuju kebudaan di alam manusia. Buddha pada masa mendatang yang sekarang adalah Bodhisattva Maitreya akan mencapai kebudaan di dunia manusia pada masa mendatang. Jarak waktu beliau dengan kita bila diukur dengan hitungan di dunia masih lebih dari 5,67 miliar tahun sekian lamanya. Waktu yang demikian panjang, ruang yang begitu luas, waktu yang begitu panjang, perlu untuk menunggu hingga saat itu. Barulah jalinan jodoh kebudaan yang sejati akan matang dan mencapai kebudaan. Sedangkan Buddha Sakyamuni kita telah mencapai kebudaan pada lebih dari 2000 tahun lalu. Namun dharma sejatinya masih tetap berada di dunia. Tetapi ada yang sangat dikhawatirkan. Paling mengkhawatirkan bila menyimpang sedikit saja. Waktu yang berjalan begitu panjang, mulai dari dharma sejati ke dharma mirip lalu ke dharma akhir. Masa akan datang sungguh sangat mengkhawatirkan. Hadirin sekalian perlu bersungguh hati untuk menghayatinya. Semua dharma ini adalah sangat sejati, namun kita sangat tak berdaya. Sebenarnya masa sekarang yang telah berlalu lebih dari 2000 tahun. Bagaimana Buddha Dharma berubah? Juga mengalami perubahan tanpa wujud. Periode Dharma mirip pada masa lampau, laksana Sang Buddha di dunia. Dharma seperti itu telah berlalu. Sekarang adalah periode kemunduran Dharma. Laksana Dharma Buddha sangatlah mirip. Akan tetapi menggunakan Dharma yang demikian untuk memutuskan Dharma yang demikian, sehingga disebut sebagai kemunduran Dharma. Maka kita harus sangat bersungguh hati, sehingga semua orang harus bersungguh hati menghayatinya. Ketika Sang Buddha akan mencapai parinirwana, beliau sangat khawatir. Beliau bukan mengkhawatirkan bahwa akan meninggal. Yang beliau khawatirkan adalah ulat dalam tubuh singa. Singa tidak takut akan ancaman bahaya dari luar. Yang paling ditakuti adalah ulat dalam tubuhnya. Sangat mengganggu. Yang sangat mengganggu singa ini adalah ulat dalam tubuhnya. Ini adalah yang paling dikhawatirkan. Sangat tidak berdaya. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Akan terjadi pada periode kemunduran Dharma. Maka melihat orang lain terlepas dari penderitaan, kita saat ini sutra teratai, yakni pada bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Kita mengetahui bahwa Dharma dari Tathagata datang ke dunia adalah untuk melenyapkan penderitaan para makhluk. Jika kita memahami prinsip kebenaran sampai tuntas, barulah kita akan mempunyai metode untuk menguraikan penderitaan orang lain. Ini yang disebut dengan menyadarkan Dharma. Inilah Dharma untuk membebaskan. Terlebih dahulu kita harus memupuk batin kita, melihat orang lain terlepas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Dalam hati timbul perasaan sukacita. Seiring perasaan sukacita dari orang lain, batin sendiri dengan sendirinya turut bersukacita. Melihat sukacita dari para makhluk, batin cinta kasih ini melihat sukacita dari para makhluk. Meskipun terdapat penderitaan, akan tetapi terdapat banyak orang yang memiliki cinta kasih untuk mengurai penderitaan. Melihat jasa kebajikan dari turut bersukacita pada kehidupan manusia, di hadapan saya insan suci ketika kembali dari Meksiko saling memberikan pujian. Ketika melihat orang yang menderita tersenyum, melihat orang terbebas dari penderitaan seperti ini, batin dan kehidupan turut bersukacita. Sekelompok orang ini pergi menghibur mereka untuk menguraikan penderitaan yang terdapat pada tubuh mereka. Melihat orang yang membutuhkan bantuan, membantunya untuk masuk. Telah melewati akupuntur. Setelah akupuntur, kemudian bangkit berdiri, mampu untuk membuatnya tersenyum. Berjalan bangkit sendiri tidak memerlukan bantuan. Bersukacita, berterima kasih, kemudian meninggalkan. Ketika melihatnya, semua orang akan bersukacita. Benar, di tengah penderitaan tersebut, sekelompok bodhisattva masuk ke dalam, melihat banyak meskipun adalah penderitaan. Melihat mereka meninggalkan penderitaan, terutama ketika melihat mereka tersenyum dalam waktu yang singkat.
maka batin semua orang akan terbuka, merasakan sukacita. Perasaan seperti ini, apakah semua orang? Bagaimana dengan saya? Mendengar mereka demikian, saya sangat bersukacita. Karena seiring perasaan sukacita dari orang lain, batin sendiri dengan sendirinya turut bersukacita. Mereka merasakan sukacita saat mengalaminya. Ketika kembali menceritakannya kepada saya juga sangat bersukacita. Meskipun orang lain yang melakukannya, ketika saya mendengar mereka bercerita persoalan yang dilakukan dengan benar, maka sudah benar bersukacita. Karena seiring perasaan sukacita dari orang lain, batin sendiri dengan sendirinya turut bersukacita. Bersukacita atas perbuatan diri sendiri, umpamanya berdana, orang kaya dapat berdana harta benda. Orang miskin dapat berdana air atau makanan sekedarnya. Masing-masing bersukacita atas perbuatan sendiri. Semuanya termasuk berdana. Oleh karena itu, bersukacita atas perbuatan diri sendiri, umpamanya berdana. Kita melihat orang lain melakukannya dengan sangat bersukacita. Kita juga akan mengikutinya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketika diri kita sendiri yang melakukannya, orang lain juga akan bersukacita untuk kita. Kita sendiri melakukannya, kita bersukacita. Orang yang melakukannya sangat bersukacita. Juga orang lain yang berdana untuk kita, datang untuk membantu kita, juga datang untuk membantu kita. Apakah yang digunakan untuk membantu kita? Orang kaya. Orang kaya berdana memberi uang kepada kita. Baik hanya memberikan sedikit, kita akan senang juga terhadap orang yang sangat makmur dan berdana dalam jumlah besar. Bersumbangsih uang yang sangat banyak, kita juga sangat berterima kasih dan bersukacita. Tetapi jika orang miskin memberikan air dan tanaman, bahkan dia tidak memiliki uang, dia berdana setetes air. Tetesan air juga menjadi sungai, memberi persembahan kepada banyak orang untuk melepaskan dahaga. Kita juga sangat bersukacita. Orang Myanmar, mereka tidak memiliki uang. Setiap kali sebelum mereka makan, menggenggam segenggam beras, melihat foto yang mereka bawa kembali, segenggam beras ketika diakumulasikan sebulan penuh. Sekali dalam sebulan meletakkannya pada toples plastik, meletakkannya di lantai. Ketika dituangkan terbentuk tumpukan besar. Orang yang tidak memiliki uang seperti ini melalui segenggam beras, ketika terkumpul 5 hingga 600 orang mampu menolong 5 hingga 60 keluarga. Sungguh tidak bisa dibayangkan, sehingga ketika melihat demikian dibawa kembali, diumumkan pada foto itu. Ketika foto dibawa pulang sangat mengejutkan, oleh karena itu tidak meremehkan setitik dan segenggam. Pemberian dana seperti ini sangatlah bersukacita. Masing-masing bersukacita atas perbuatan sendiri, semuanya termasuk berdana. Selama Anda mampu untuk melakukannya, selama Anda bersukacita, maka saya akan mewakili Anda semua merasakan sukacita. Setiap dari aku akan bersukacita. Orang yang melakukan akan menghapus aku, keakuan. Tumpukan beras ini adalah punyaku, karena keakuan. Di dalam tumpukan besar ini, saya memiliki beras di dalamnya. Akan tetapi satu ikat ini adalah milik Anda, aku tidak mengetahuinya. Akan tetapi ketika dikumpulkan, di dalam tumpukan besar ini terdapat beras yang saya miliki. Prinsip yang sama, tetesan air memasuki samudra. Ukuran dari samudra itu juga memiliki tetesan air tersebut. Sehingga kita harus bersukacita. Bersungguh hati, sumbangsi yang kecil mampu bisa menjadi sumbangsih yang besar, sehingga selama hanya menuruti sukacita diri sendiri, turut bersukacita atas semua yang dilakukan, diumpamakannya sebagai berdana. Metode ini kita sangat jelas, sehingga kita harus bersungguh hati menghayati sutra teratai. Seluruh perkataan yang telah dibabarkan Sang Buddha adalah, pada ketika itu Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, Ajita, sesudah Tathagata parinirvana nanti, seandainya terdapat seorang biksu, biksuni, upasaka, upasika, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Inilah yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya hari ini kita mulai membahas
ataupun orang-orang bijak lainnya, baik tua atau muda, setelah mendengar sutra ini dapat turut bersukacita karenanya, kemudian meninggalkan persamuan dharma dan pergi ke tempat lain, mungkin sangga dharma ataupun tempat yang sepi. Sutra teratai bab 18 jasa kebajikan dari turut bersukacita. Inilah yang dikatakan Buddha kepada Bodhisattva Maitreya. Di masa mendatang, apabila ada seseorang, tidak peduli apakah orang itu muda atau tua, mereka perlu melatih diri. Melatih diri sampai kemurnian seperti ini, tubuh, ucapan, dan tindakan tanpa kesalahan. Mereka ini disebut sebagai orang yang bijaksana. Inilah yang disebut sukacita. Kita hendaknya bersukacita untuk mereka dan hendaknya memuji mereka. Kita hendaknya tidak menjelek-jelekkan mereka. Inilah pesan Buddha kepada Bodhisattva Maitreya. Karena Bodhisattva Maitreya bertanya tentang jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sebenarnya berapa banyak jasa kebajikan yang akan diperoleh? Inilah yang dijelaskan oleh Buddha. Orang-orang yang menjalankan praktek Bodhisattva, mereka menjaga kesemurnian dari sila, tanpa kesalahan dalam aktivitas tubuh ataupun ucapan. Setiap orang yang punya kebijaksanaan suka memberi pujian pada orang dan tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Orang-orang ini karena mereka setelah mendengar sutra ini dapat turut bersukacita karenanya. Mereka turut bersukacita setelah mendengar dharma, mereka bersukacita atas apapun yang ada di dalam sutra. Setelah itu mereka melihat orang-orang mempraktekkan dalam tindakan nyata. Mereka pun turut bersukacita karena mereka mengetahui orang lain memperoleh manfaat. Karena memuji orang lain, apa yang kamu lakukan sudah benar, kamu melakukan dengan benar, kamu mengajarkannya dengan baik, dan lain sebagainya. Artinya, ketika melihat orang lain memperoleh manfaat, dalam hati timbul perasaan sukacita. Ini sudah bagus, mendengarkan orang lain memuji mereka. Kita pun hendaknya turut bersukacita. Tidak timbul perasaan iri. Mereka benar-benar tidak timbul perasaan iri. Mengapa kamu memuji mereka? Saya juga sudah memberitahu dan melakukannya. Mengapa tidak memuji saya? Kita hendaknya tidak timbul perasaan iri. Ketika mendengar dharma yang dibabarkan, batin menjadi selaras. Tidak peduli apapun, batin kita hendaknya menjadi selaras, patuh tanpa penentangan. Kita hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam melatih diri. Setelah mendengar sutra ini dapat turut bersukacita karenanya. Berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini timbul perasaan turut bersukacita. Artinya ketika melihat orang lain memperoleh manfaat, dalam hati timbul perasaan sukacita dan tidak timbul perasaan iri. Ketika mendengarkan dharma yang dibabarkan, batin menjadi selaras, patuh tanpa penentangan, sehingga baik tua atau muda, baik pria atau wanita, mereka yang memang ingin datang ke persamuan dharma atau tidak berniat datang ke aula pembabaran dharma, baik yang tua atau yang muda, yang memiliki niat pikiran yang ingin mendengarkan dharma, atau yang tidak berniat datang ke aula pembabaran dharma, yang diajak atau dipaksa datang, atau yang mendengarkan satu bab, mendengarkan sepenggal, mendengarkan satu kalimat, mendengarkan satu syair, mendengarkan seperti ini sangat bersukacita. Pada dasarnya saya tidak ingin datang mendengar, tetapi ketika saya mendengarnya, satu bab, satu kalimat, satu aksara, saya akan bersukacita. Orang yang tidak memiliki persiapan untuk mendengar tetapi sudah mendengar, saya juga bersukacita. Orang ini juga mendapatkan rasa sukacita dari mendengar dharma. Inilah orang yang turut bersukacita, bukan orang yang mempersiapkan diri untuk mendengar. Meski tiada niat untuk mendengar, dia juga bersukacita. Baik tua atau muda, baik pria atau wanita, atau mereka yang memang ingin datang ke persamuan dharma, atau tidak berniat datang ke aula pembabaran dharma, atau hanya mendengar satu bab atau satu bagian, satu patah atau satu syair, langsung timbul hati sukacita. Ini dikatakan setelah mendengar sutra ini dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian meninggalkan persamuan dharma dan pergi ke tempat lain. Atau setelah mendengarkan dharma kemudian pergi, meninggalkan persamuan dharma dan pergi ke tempat lain.
Pada setiap tempat yang dijumpainya, dia akan menyebarkannya dari mulut ke mulut. Jika bertemu dengan orang, dia akan terus menyebarkannya. Mendengar ini membuat saya sangat bersuka cita. Sesuai kemampuan masing-masing, mereka membabarkannya kepada orang lain ini. Demikianlah yang saya dengar, sangat sukacita. Kalimat ini sangat berguna. Sukacita. Kemudian meninggalkan persamuan dharma dan pergi ke tempat lain. Kemudian meninggalkan persamuan dharma dan pergi ke tempat lain. Pergi meninggalkan persamuan dharma menuju ke tempat lain. Setelah meninggalkan persamuan dharma, pergi ke tempat lain untuk menyebarkan dharma. Sesuai kemampuan masing-masing, mereka membabarkannya kepada orang lain. Mungkin sanggarama ataupun tempat yang sepi, mungkin di aula pembabaran dharma ataupun di kamar istirahat sangha atau di tempat yang sepi, semuanya merasa sukacita setelah mendengarkan. Sukacita demikian seharusnya kita setiap orang bisa merasakannya. Mungkin sangharama ataupun tempat yang sepi dalam vihara monastik, sangharama yang bersih, sepi dan hening. Seperti di Meksiko, mendengar mereka kurang, ada rekaman video. Penerjemahan kata perenungan keempat bahasa. Kata perenungan di sana ada beberapa wali kota. Mereka menganggap apa yang disampaikan dari kata perenungan hari ini kepada saya harus melakukannya sesuai itu. Membacanya secara acak, ya kalimat ini yang harus saya lakukan hari ini. Inilah saling menyampaikan, saling mengajarkan bahasa yang berbeda. Maknanya mereka gunakan antara sesama saling menyampaikan, saling mengajarkan, ini merupakan jasa kebajikan dari turut bersukacita mendengarkan dharma. Mampu disebarkan hingga tahap yang demikian, benar-benar membuat orang memberikan pujian. Para bodhisattva sekalian, waktu berlalu dengan demikian tanpa wujud dan rupa, tetapi tanpa wujud merupakan karakteristik sejati. Kita harus menggenggam erat dengan baik di tengah dharma sejati yang tanpa wujud dan rupa, menggenggam erat dengan baik, senantiasa bersungguh hati.